Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang integral tertentu, integral yang ada batas bawah dan batas atasnya. Kali ini kita akan menggunakan atau mengaplikasikan integral itu untuk menghitung luas daerah ya. Luas daerah seperti apa? Ya, seperti yang sudah saya share materinya di PDF itu ya. Di situ adalah penggunaan integral tertentu untuk menentukan luas daerah ya. Jadi seandainya saya punya luasan seperti ini ya, ini di koordinat kartesius. Semisal ada sebuah kurva yang grafik fungsi ini seperti ini kurvanya, kemudian ini ada sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ini batasnya itu dari A sampai B ya, ini batasnya ini. Jadi daerah yang terbentuk ini adalah daerah yang dibatasi oleh grafik fx ya, yang dibatasi oleh fx, kemudian sumbu x, kemudian x sama dengan a dan x sama dengan b. Nah, di sini terbentuk suatu luasan daerah ya. Nah, ini daerahnya. Saya namakan ini adalah daerah A misalnya. Nah, ini kan bentuknya tidak beraturan ya. Segitiga bukan, segi empat bukan, persegi juga bukan. Seandainya kurvanya itu bentuknya memang tidak beraturan. Nah, cara menentukan luasnya, luas A itu bisa dengan menggunakan integral tertentu ya. Jadi ini batas bawahnya A, batas atasnya B, kemudian ini fungsinya, fungsi X, dx. Nah, jadi seperti itu. Ini rumusnya. Oke, ya, ini untuk kasus pertama. Daerahnya berada di atas sumbu X. Kemudian kalau daerahnya itu berada di sini ya. Jadi yang kedua itu kalau misalnya seperti ini hampir sama, sebenarnya hampir sama. Cuma posisi ini sumbu X-nya, kemudian ini sumbu Y-nya. Posisi kurvanya itu berada di sini. Nah, ini saya namakan GX. Posisinya di sini, batasnya sama, ini sumbu X, kemudian ini A juga, kemudian ini B juga, kemudian ini saya tarik garis ke sini. Nah, di sini kita peroleh suatu luasan ya, saya warnain beda supaya agak beda. Jadi di sini luasannya ini hampir sama dengan yang kasus pertama tadi, cuma bedanya di sini grafiknya luasannya itu berada di bawah sumbu X ya. Jadi ini di bawah sumbu X. Oke, yang ini saya namakan daerahnya adalah daerah B. Nah, gimana luasannya? Apakah sama? Ya, sama sebenarnya, sama saja. Jadi luas B itu juga bisa dihitung dengan menggunakan integral. Nah, batasnya juga sama dari A sampai B. Kemudian ini fungsinya GX, DX. Nah, akan tetapi kalau kita menghitung dengan rumus ini, nanti itu hasilnya minus ya. Hasilnya minus. Karena posisi grafiknya itu berada di bawah sumbu X. Luasannya berada di bawah sumbu X. Hasilnya minus. Nah, terus gimana kalau minus? Masa luas minus ya? Kan nggak mungkin kita luas kok utang ya. Jadi luas itu nggak mungkin minus, sehingga di sini kita tambahin minus supaya nanti hasilnya tidak minus ya. Sorry, maaf. Ini kok. Ya, saya ulang ya. Jadi ini integralnya kalau dihitung seperti ini hasilnya min. Supaya tidak min, maka di sini saya kasih minus. Nah, atau boleh juga dibalik ya. Jadi ini dibalik,
B-nya yang di bawah, A-nya yang di atas, kemudian ini fungsinya tetap sama, GX, DX. Nah, ya, jadi hampir sama seperti ini. Ini rumusnya kalau posisi grafik, posisi gambar luasannya berada di bawah sumbu, ya. Jadi di sini, di contoh nomor 1, itu tentang tulisannya adalah tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan E kuadrat dengan sumbu X dari X sama dengan 2 sampai dengan X sama dengan 3. Ini bagaimana menyelesaikannya? Kalau tidak tahu gambarnya dia posisinya berada di atas atau di bawah, bagaimana kita menyelesaikan, ya? Oke, untuk mengetahui gambarnya itu apakah berada di atas atau di bawah, tuh ya. Jadi prinsipnya sih untuk gambar itu tidak wajib, tapi alangkah baiknya kalau Anda mengetahui supaya nanti bisa menentukan seperti apa langkah-langkahnya, ya. Jadi prinsip gambar tidak wajib, tapi yang penting Anda tahu, ya. Jadi kalau kurva ini, terus sumbu ini batas-batasnya, kemudian ini X sama dengan 2, X sama dengan 3, itu seperti apa. Nah, ini lihat ini, Y sama dengan E kuadrat, ya. Y sama dengan E kuadrat itu bentuk grafiknya kira-kira apa? Dulu pernah belajar kelas 11. Oke, ya, parabola, ya. Jadi bentuknya itu parabola. Parabola karena X-nya, E kuadratnya itu positif, maka nanti menghadapnya ke atas seperti ini, ya. Ini dulu. Kalau X-nya nggak ada kuadratnya, itu persamaan linier, ya. Itu fungsi linier, itu bentuk grafiknya itu garis lurus. Tapi kalau E kuadrat itu parabola. Jadi nanti sembarang lengkung aja. Nah, kita bisa menggambar sembarang saja kalau misalnya ini, ya, menentukan grafiknya itu kita buat sketch aja, sketch, tidak usah terlalu bagus, ya. Jadi kita pilih kalau ini, kalau X-nya 2, ya. Jadi kalau X-nya 2, ini kan sumbu X. Nah, ini sumbu Y. Nah, dengan Y itu adalah E kuadrat. Nah, kalau X-nya 2, X-nya 2 kita masukkan ke Y, berarti kan 2 kuadrat, ya. 2 kuadrat itu berapa? 4. Nah, dimisalkan aja di sini, gitu. Contohnya misalnya. Nah, ini koordinatnya 2,4. Maaf ya, ini gambarnya tidak lurus. Nah, terus 3 di sini misalnya, ya. 3 di sini. Oke, 3 kuadrat 9. Oke, 9. Nah, terus berarti di sini letak titiknya. Oke. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 0, ya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itulah. Jadi kurvanya itu kira-kira seperti ini. Nah, lengkungnya. Nah, ini lengkungnya. Ini. Kemudian daerahnya itu dibatasi. Jadi ini Y sama dengan E kuadrat. Kemudian batasnya itu ini sumbu X, ya. Sumbu X ini, batasnya itu sumbu X ini. Kemudian X sama dengan 2, ini. Sama X sama dengan 3, ini batasnya. Nah, daerahnya yang terbentuk adalah ini. Ya. Oke, atau kalau Anda punya GeoGebra, punya aplikasi GeoGebra, ini bisa ditulis di sini, ya. Ini E kuadrat. Nah, E kuadrat itu bentuknya grafiknya seperti itu, kan? Hampir sama dengan yang kita gambar tadi. Kemudian X-nya dari 2. Nah, terus yang ini X sama dengan 3. Nah, kan ini daerahnya, ya. Jadi ini daerahnya di sini. Iya, ini daerahnya. Kita screenshot areanya. Nah, ya, kita copy ke sana tadi. Ya. Oke, ini daerahnya sama, ya. Hampir sama dengan yang kita gambarkan tadi. Hampir sama dengan yang kita gambarkan tadi. Ketemu ini Y sama dengan E kuadratnya ini. Kemudian ini sumbu X-nya, ya. Ini sumbu X-nya.
Kemudian X sama dengan 2 itu ini. X sama dengan 3 ini. Sehingga ketemu ini daerahnya berada di sini. Nah, bersama ya. Oke. Cara menghitungnya adalah, berarti pakai yang rumus pertama ya. Berarti luasnya adalah integral dari 2 sampai 3 X kuadrat dx. Masih ingat caranya? Menentukan integral X kuadrat? Ini berarti hanya 1 ya, atau 1 per 2 tambah 1, 3. X pangkatnya jadi 2 tambah 1, 3. Nah, oke. Batasnya dari 2 sampai 3. Ini integral tertentu yang kemarin kita pelajari. Setelah itu kita hitung. 3-nya kita masukkan yang pertama, berarti sepertiga kali 3 pangkat 3. Kemudian dikurangi yang 2, kita masukkan sepertiga kali 2 pangkat 3. Oke, ya ini berapa? 3 pangkat 3, 27. Ya, 27 per 3. Dikurangi 2 pangkat 3, 8 ya. 8 per 3. Oke, hasilnya berarti berapa? 27 dikurangi 8. 19 per 3. Atau kalau disederhanakan jadi 6, 1 per 3. Nah, ini satuan luas ya. Oke, ini contoh yang pertama ya. Oke. Kita lanjut untuk contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua itu tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 sumbu X dengan X-nya sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, seperti tadi kita nggak tahu daerahnya berada di atas atau di bawah. Tapi kita bisa membuat sketsnya, skets sederhana ya, dari grafik ini dengan, ya tadi ini bentuknya fungsi kuadrat lagi ya. Jadi bentuknya fungsi kuadrat lagi, berarti ini nanti bentuknya parabola lagi ya. Ini E kuadrat min 4X plus 3. Nah, jadi kita buat skets sederhana saja. X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1, kita masukkan ke Y-nya berapa berarti? Y sama dengan 1 kuadrat 1, min 4 kali 1, 4, plus 3. 1 dikurangi 4 ditambah 3 berapa? 0, oke. Terus X sama dengan 2. Kita masukkan ke sini, Y-nya sama dengan 2 kuadrat itu 4 dikurangi 4 kali 2 itu 8 ditambah 3. Berarti ini 4 dikurangi 8 tambah 3. 4 kurangi 8 min 4 tambah 3 min 1. Oke, berarti min 1. Ya, kita buat sketsa sederhana. Kalau X-nya 1, Y-nya 0. Kalau X-nya 2, Y-nya min 1. Oke. Kalau X-nya 0 berapa kira-kira? Kalau X-nya 0, di sini ya, coba kalau X-nya 0, 0 dikurangi 0 tambah 3. Oh, 3. Kalau X-nya 0, 3 di sini. Ini di sini 0,3. Kalau 1, 0. Sini 1, 0. Kalau X-nya 2, min 1. Nah, kira-kira seperti ini. Kira-kira apa ya? Jadi kayak gini. Lengkungnya kayak gini. Nah. Jadi ini. Ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Terus ini batasnya X sama dengan 1. Ini X sama dengan 2. Ini sumbu X. Nah, daerahnya yang mana? Yang dibatasi biru-biru ini. Ini ya. Ini daerahnya. Nah, di atas atau di bawah sumbu X? Di bawah sumbu X. Oke, kalau pakai GeoGebra supaya lebih yakin ya. Tadi rumusnya X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Oke, kemudian X-nya
X-nya 1 sama X-nya 2. Nah, hampir mirip kok ya, hampir sama dengan yang kita gambar tadi. Nah, ini ya. Oke. Ya, ini grafiknya. Ya. Nah, kan hampir sama ya. Kita lihat ini. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Ini grafiknya. Ini sumbu X. Ini X sama dengan 1. Ini X sama dengan 2. Nah, ini daerahnya di sini. Nah, kan? Bersama. Jadi kita baru bisa menggambar. Kalau misalnya nggak bisa ngebar, di sketch aja, di sketch sederhana. Di sketch sederhana kalau X-nya dibatasi 1 sampai 2, kita cari X-nya 1 berapa, X-nya 2 berapa, X-nya 0 berapa. Nanti kan ketahuan dia berada di mana, di bawah atau di atas sumbu X. Nah, ini karena berada di bawah sumbu X, maka kita luasannya menggunakan rumus yang ini ya, sama ya dengan ini, cuma B-nya saya taruh di bawah ya. Saya taruh di bawah ini ya, pakai rumus yang ini, yang kedua ya. Atau boleh juga pakai min, batasnya sama tapi batas di min. Jadi ini yang saya dahulukan yang di sini adalah 2-nya di sini, 1-nya di sini. Nah, jadi dibalik. X kuadrat min 4X plus 3 dx. Oke, kita integralkan dulu. Integral X kuadrat sepertiga X pangkat 3. Integralnya 4X. 4 per. Ini kan pangkatnya 1. Berarti ya. 1 tambah 1. 2. X jadi pangkat. 2. Plus 3. X. Oke. Batasnya. Sini 2. Sini 1. Nah, jadi ini dibalik. Kalau di bawah sumbu X ini yang besar di bawah. Yang kecil di atas. Oke. Terus kita masukkan 1 per 1. Yang kita masukkan satunya dulu. Sepertiga kali 1 dikurangi 4 per 2 langsung aja ya, 2 kali 1 ya kan, 1 kuadrat tambah 3 kali 1. Oke, sekarang kita masukkan yang 2. Sepertiga kali 2 pangkat 3 itu 8 kurangi 2 kali 2 kuadrat itu 4 ditambah 3 kali 2. Ya, ini sama dengan sepertiga kali 1 sepertiga kurangi 2 ditambah 3 kurangi 8 per 3 kurangi min jadi plus ya 8 di min jadi min 6. Oke. Sama dengan ini yang sepertiga sama 8 per 3 dihitung. Sepertiga min 8 per 3 itu min 7 per 3. Terus yang bulat kita hitung min 2 tambah 3 1 tambah 8 9 dikurangi 6 3 plus 3. Oke, kita samakan penyebutnya ya. Min 7 per 3 plus 9 per 3 berarti hasilnya 2 per 3. Oke, satuan luas ya, kecil sekali ya. Nah, ini luasannya juga kecil nih, tidak sampai 1 loh itu, tidak sampai 1 satuan ya. Oke, ini contoh yang kedua ya. Jadi karena grafiknya berada di bawah sumbu X, maka kita gunakan rumus yang ini. Atau gini, kalau misalnya Anda mau gunakan rumus yang pertama enggak apa-apa, tapi jangan lupa dikasih minus ya. Oke, itu ya. Terima kasih.